Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari pada mata kuliah sejarah pendidikan Islam di Indonesia, yaitu yang kita bahas sejarah pendidikan Islam pada masa Burhanuddin atau Tengku Burhanuddin Ulakan. Adapun poin-poin yang kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama biografi Tuanku Syekh Burhanuddin Ulakan, yang kedua tradisi rihla ilmiahnya, dan yang ketiga surau dan sistem pendidikan pada masa Tengku Syekh Burhanuddin Ulakan. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, yang pertama biografi Tengku Syekh Burhanuddin Ulakan. Menurut sumber dari beberapa ahli sejarah, diantaranya Azyumardi Azra menyebutkan bahwa Syekh Burhanuddin diperkirakan hidup antara 1056 sampai 1104 Hijriah atau 1646 sampai 1692 Masehi. Dan ada juga menurut Bustami dan kawan-kawan menyatakan Syekh Burhanuddin yang bernama Kecil Pono lahir di Pariangan Padang Panjang tahun 1056 Hijriah atau 1646 Masehi. Ayahnya bernama Pampak suku Koto dan ibunya Putri Cukup suku Guci. Dan ada juga yang menyebutkan Syekh Burhanuddin dilahirkan pada hari Selasa 17 Safar 1026 Hijriah di desa Gubuk Sikaladi, Kanagarian, Pariangan Padang Panjang, Kabupaten Tanah Darat, yang tepatnya di sebuah gubuk bangunan dari nenek moyangnya bernama Putri Aka Lundang. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut tidak ada perbedaan mengenai tempat kelahiran dan asal-usul orang tuanya. Meskipun terdapat perbedaan tentang tahun kelahiran Syekh Burhanuddin, tetapi dapat ditegaskan bahwa ia dilahirkan dan hidup awal abad ke-17. Ketika masih kecil, Burhanuddin dan ayahnya itu menganut agama Buddha. Namun kemudian atas ajakan dan dakwah seorang saudagar Gujarat yang menyebarkan agama Islam kepada penduduk di Pekan Batang Pengawas, Burhanuddin dan ayahnya meninggalkan agama Buddha dan masuk Islam dengan ikhlas. Oke, mungkin inilah sedikit biografi dari Tengku Syekh Burhanuddin Ulakan. Kita masuk kepada tradisi rihla ilmiah. Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Di antaranya ada yang menyatakan bahwa Syekh Burhanuddin Ulakan dapat dalam menuntut ilmu diawali dengan perkenalannya dengan seorang sahabat sesama pengembala di Tapakis yang berasal dari Ulakan yang bernama Idris Majolelo, yang mana kediaman sahabatnya sahabatnya ini di tepatnya di Tanjung Medan. Adapun riwayat lain menyatakan juga bahwa setelah Syekh Madinah mendirikan surau di Tapakis, maka mulailah ia mengajarkan agama Islam dengan cara lemah lembut dan berbudi baik. Selama menuntut ilmu agama Islam dengan Syekh Madinah, Syekh Burhanuddin termasuk murid yang cerdas, patuh terhadap guru, rajin, dan ilmu yang diajarkannya mudah diterima dan diamalkan. Oleh karena itu, Syekh Madinah sangat sayang kepada beliau. Kemudian Syekh Burhanuddin atau Pono digelari oleh gurunya dengan Paki Sampurna. Kemudian setelah belajar dengan Syekh Pono itu hanya 3 tahun karena gurunya tersebut meninggal dunia.
Dan sebelum kepergian Syekh Madinah, beliau berpesan kepada Syekh Pono untuk melanjutkan menuntut ilmu kepada salah seorang temannya waktu di Madinah yang bernama Syekh Abdul Rauf Singkil, yang juga sekaligus beliau adalah ulama tersohor di wilayah Aceh. Perjalanan Buyung Pono dalam menuntut ilmu ke Aceh dengan tekad yang telah bulat, akhirnya Buyung Pono melanjutkan menuntut ilmu kepada Syekh Abdul Rauf menuju Singkil di bagian Aceh Selatan. Sebagaimana dituliskan bahwa Syekh Abdul Arif, setelah Abdul Arif wafat, sesuai dengan saran gurunya, Pono kemudian pergi ke Aceh untuk belajar kepada Syekh Abdul As-Singkil, dan setelah belajar dari As-Singkil ini, Pono mendapatkan nama baru yaitu Burhanuddin. Selama belajar dengan Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Abdul Rauf Singkil, Buyung Pono termasuk murid yang disayangi oleh tuan gurunya. Adab dan tertib Burhanuddin kepada gurunya Syekh Abdul Rauf ini tidak ada ubahnya seperti waktu dia belajar kepada Syekh Madinah. Kemudian ada beberapa riwayat yang mengatakan lamanya Syekh Burhanuddin belajar di Aceh ini tidak terlalu lama, yaitu kurun waktu 2 tahun dan 20 tahun dia melanjutkan 28 tahun dia melanjutkan ke Banda Aceh. Setelah Pono selesai mempelajari ilmu yang dirasanya cukup selama 30 tahun di perantauan tanah Aceh, maka dia pulanglah kembali ke asalnya, yaitu ke Padang. Mungkin inilah sedikit perjalanan rihlah ilmiah Syekh Burhanuddin. Kita lanjut yang terakhir, yaitu surau dan sistem pendidikannya. Surau istilah ini banyak digunakan di Minangkabau, Sumatera Selatan, Semenanjung Malaysia, Sumatera Tengah, dan Patani. Secara bahasa, kata surau berarti tempat atau tempat penyembahan. Surau merupakan lembaga pendidikan tertua di Minangkabau. Bahkan sebelum Islam masuk ke Minangkabau, surau sudah ada. Selanjutnya, surau semakin berkembang di Minangkabau. Di samping fungsinya untuk tempat ibadah, surau juga merupakan tempat mengajarkan Al-Quran dan hadis. Dan surau juga tempat mengajarkan adat, sopan santun, ilmu bela diri atau silat Minang, dan juga berbagai tempat sebagai tempat tidur bagi pemuda yang mulai remaja dan bagi laki-laki yang baru bercerai. Pada subbab ini kita akan mengupas sekilas tentang bagaimana karakteristik pada sistem pendidikan surau pada masa Syekh Burhanuddin Ulakan ini. Ada beberapa aspek, yaitu yang pertama, surau berdasarkan jumlah murid. Surau berdasarkan jumlah murid itu terbagi dengan 3, yaitu surau kecil yang dapat menampung sampai 20 murid, yang kedua surau sedang yang dapat menampung lebih kurang 80 murid, dan yang terakhir yaitu surau besar yang dapat menampung 100 hingga 1000 murid. Kemudian yang kedua, surau dari segi fungsi. Surau dari segi fungsi terbagi 3, yaitu yang pertama surau nagari. Surau nagari merupakan institusi agama di samping masjid yang menjadi persyaratan sebuah nagari. Yang kedua, surau suku. Surau suku adalah tempat penghulu atau ninik mamak suku dalam pembinaan sopan santun anak. Yang ketiga yaitu surau paham keagamaan. Surau paham keagamaan ini berbentuk pusat pengajaran dan ibadah suatu tempat tarekat, suatu paham tarekat. Yang ketiga itu kepemimpinan dalam sistem pendidikan surau. Syekh merupakan personifikasi dari suatu surau itu sendiri. Oleh karenanya, wibawa surau banyak bergantung kepada pengetahuan, kesolehan, dan karisma dari Syekh itu sendiri. Syekh tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi juga sekaligus sebagai pemimpin spiritual mereka yang ingin mengintensifikasikan ibadahnya.
Yang keempat, murid dalam sistem pendidikan surau. Orang yang belajar di surau disebut murid. Dalam konteks sufi, murid menerima pengajaran dari syekh atau khalifah, pemimpin resmi tarekat. Syekh biasanya memahami murid-muridnya. Ketika seorang murid telah dianggap syekh layak untuk menjadi penggantinya, ia akan dipanggil secara pribadi dan syekh kemudian memberikan pengakuan atasnya yang bisa juga disebut dengan izin mengajar. Yang kelima, materi, metode, dan literatur keagamaan sistem pendidikan surau. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halakoh. Materi pendidikan diajarkan pada awalnya masih seputar belajar hijaiyah dan membaca Al-Quran. Selain itu juga diajarkan ilmu keislaman lainnya seperti keimanan, akhlak, dan ibadah, bahkan hingga ilmu bela diri. Pada umumnya, pendidikan ini hanya dilaksanakan pada malam hari. Pada tahun 1900 Masehi, secara bertahap pendidikan surau mengalami kemajuan. Mahmud Yunus mengklarifikasi materi pendidikan surau beberapa tahun sebelum tahun 1900 Masehi kepada dua kelompok. Pengajian Al-Quran merupakan pendidikan Islam pertama yang diterima oleh murid di surau. Jika dilihat dari tingkatannya, pengajian Al-Quran ini ada dua tingkat, yaitu tingkat rendah. Tingkat rendah ini pendidikan untuk memahami ejaan huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah. Kemudian tingkat rendah ini diajarkan pula cara-cara mengajarkan ibadah seperti wudhu, yaitu mengajarkan ibadah yang dasar-dasarnya. Sedangkan materi akhlak diajarkan melalui cerita seperti kisah-kisah Nabi dan orang-orang soleh. Tujuan pendidikan surau pada masa ini itu adalah agar anak didik dapat membaca Al-Quran dengan berirama dan baik dan tidak dirasakan keperluan untuk memahami isinya. Jadi dalam hal ini hanya sebatas agar anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Secara umum metode yang dilakukan adalah pemberian ceramah, membaca, dan menghafal. Dengan metode ini seorang syekh atau guru membaca dan menjelaskan isi suatu kitab dalam lingkaran murid-murid. Sementara para murid ini memegang kitab, mereka mendengarkan penjelasan guru dan membuat catatan pada isi halaman kitab atau dalam buku catatan khusus. Begitulah sistem pendidikan Islam pada masa Tengku Burhanuddin Ulakan. Jadi mungkin ini saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kurang ataupun belum lengkap bisa ditambahkan. Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.